Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8. Kita akan membahas Consolidated Statement Work Paper Investment Recorded Using Partial Equity Method. Kita langsung saja. Nah, ini dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, saldo yang tercatat dari masing-masing akun aset kewajiban dan beban harus disesuaikan untuk mencerminkan alokasi, penyusutan, amortisasi, dan potensi penurunan nilai dari selisih antara nilai tersirat dan nilai buku atau antara implied value dan book value. Meskipun metode ekuitas parsial ini mencerminkan dampak transaksi tertentu lebih lengkap daripada metode ekuitas biaya yang ada pada pembukuan induk, penyesuaian itu belum dilakukan pada akun aset dasar atau laporan laba rugi individualnya. Misalnya, ketika di bawah metode ekuitas parsial, entitas induk mencatat ekuitasnya dalam pendapatan anak perusahaan dalam pembukuannya, tetapi tidak mencatat akun pendapatan dan beban pokok yang digabungkan untuk membentuk total tersebut. Jadi, kalau juga berdasarkan metode ini, entitas induk itu tidak mencatat kelebihan penyusutan, kelebihan amortisasi, atau penurunan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi yang timbul dari akuisisi dalam akun investasinya. Nah, penyesuaian ini harus dilakukan melalui penggunaan entry kertas kerja dalam penyusunan kertas kerja di laporan konsolidasi. Baik, langsung saja ke contoh. Jadi di sini teman-teman, P Company itu mengakuisisi 80% saham dari S Company dengan harga 2.200.000. Nah, S Company punya capital stock 1.500.000 dan return earning-nya 500.000. Nah, ini capital stock sama return earning itu merupakan ekuitas ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk alokasinya, difference between implied and book value-nya ternyata terdapat 750 dikarenakan 2.200.000 dibagi sama 80% dikurangi sama 2 juta. 2 juta ini adalah nilai book value ya teman-teman, 1.500.000 ditambah sama 500 berarti book value-nya adalah 2 juta. Kemudian untuk mencari total implied value keseluruhannya adalah 2.200.000 dibagi sama 80%. Ya, dan jangan lupa teman-teman sebelum membuat ini semua, teman-teman harus membuat laporan CAD dulu ya, CAD schedule-nya itu dibuat dulu. Nah, kalau sekarang yang saya contohkan, ini kita tidak membuat CAD-nya dulu, dikarenakan teman-teman sudah pernah latihan kan di pertemuan sebelum-sebelumnya untuk membuat CAD. Jadi langsung saja di sini di keterangannya ada aset underlying asset yang ternyata kelebihan. Jadi nilai fair value-nya itu lebih besar daripada nilai book value-nya di underlying asset ini. Apa saja underlying assetnya adalah inventory 50.000, kemudian equipment 150.000, dan equipment ini disusutkan selama 10 tahun. Kemudian land-nya 150, equipment-nya 300, inventory-nya 50.000 dan goodwill-nya 250.000. Kemudian pada tahun 2013, S Company itu melaporkan pendapatan dia adalah 125, dividennya 20.000, serta goodwill-nya 255. Dan di tahun 2014, S Company itu melaporkan 140.000 untuk pendapatannya, mendeklarasikan dividen 60.000, dan goodwill-nya 230.000. Pada tahun 2015, S Company-nya melaporkan 200.000, kemudian dividennya 75.000, dan goodwill-nya 250.000. Oke, selanjutnya ini adalah jurnal umum yang akan dibuat oleh P Company untuk mencatat investasinya kepada S Company. Pertama, mencatat investasi berarti investment in S Company pada cash. Karena ini 80%, ya sudah ini 80% sebesar 2.200.000. Sama seperti ini harganya. Kemudian yang kedua adalah
mencatat dividen, penerimaan dividen berarti cash pada investment in S company 16.000. Karena 20.000 tadi dikali sama 80% ini ya. Tadi dia melaporkan di tahun 2013 membagikan dividen sebesar 20.000. Seperti itu. Kemudian investment in S company pada equity in subsidiaries income ini untuk mencatat pendapatan subsidiaries atau income-nya subsidiaries yang diakui oleh perusahaan induk atau diakui sama parents. Jadi 80% dikali 125. Nih ya, karena kepemilikannya hanya 80%. Nah, pendapatannya 125. Jadi 80% dikali 125. Jadi 100.000. Kemudian kita akan menjurnal perusahaan di tahun 2014, parents akan menjurnal lagi untuk jurnal umumnya. Sebenarnya sama jurnalnya dengan tahun 2013 untuk akun investasi, tapi di sini karena akun investasinya itu hanya diinvestasikan sekali, jadi untuk yang investment in S company ini untuk mencatat investasi ini tidak dilakukan lagi. Kemudian hanya dilanjutkan untuk mencatat dividen dan income saja. Jadi untuk mencatat dividennya sama ya teman-teman, cash pada investment in S company sebesar 48.000 dikarenakan keterangan di soal adalah tahun 2014 itu 60.000 dividennya. Jadi 60.000 dikali 80%. Gitu. Kemudian ada investment in S company pada equity in subsidiaries income, ini untuk mengakui income-nya dari subsidiaries yang kita akui. Di tahun 2014 income-nya perusahaan S adalah 140 sehingga dikali dengan 80%. Jadi kita akan mengakui 112. Nah, setelah kita melakukan jurnal ini, setelah kita membuat jurnal berkaitan dengan akun investasi ini, maka di account-nya itu akan menjadi seperti ini teman-teman. Pertama, cost-nya kita keluarkan kan 2.200.000. Kemudian kita akan mengakui subsidiaries income di tahun 2013 sebesar 100.000. Jadi 2.200.000 ditambah dengan 100.000. Tetapi kita mendapatkan dividen sebesar 16.000 di tahun 2013. Karena dividen itu adalah uang kas yang dikasihkan ke kita, maka kita anggap investasi kita itu berkurang sehingga 2.200.000 ditambah 100.000 dikurang 16.000. Jadi 2.284.000 untuk balance yang 2013. Kemudian untuk yang 2014 ini akan ada pendapatan sebesar 112.000, maka 2.218 ditambah 112.000 dikurangi sama dividen tadi 48, hasilnya adalah balance-nya di 2014 2.348.000. Seperti itu. Dan ketika kita menggunakan metode ekuitas, kita akan mengakui pendapatannya subsidiaries walaupun pendapatannya itu tidak terrealisasi secara real kepada kita. Maksudnya belum dijadikan dividen kepada kita, tapi kita tetap mengakui pendapatan yang ada di subsidiaries gitu. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal eliminasi. Yang pertama, kita akan membuat jurnal eliminasi untuk mengakui atau untuk mengeliminasi investment terhadap ekuitas ya teman-teman, untuk mengeliminasi investasi kita terhadap ekuitas. Jadi ekuitas yang kita dapat dimasukkan ke dalam debit. Makanya beginning inventory, capital stock, sama difference between implied and book value itu masuknya ke debit sesuai dengan jumlahnya ya. Kemudian dikreditkan kepada investment in S company karena kita memang mau mengeliminasi akun investasi terhadap akun ekuitas. Oke. Dan di sini kita tambahkan non-controlling interest in equity dikarenakan kita harus menampilkan si non-controlling interest ini ya, supaya kita tahu bahwa ada kepemilikan dia di sini gitu. Kemudian jurnal yang kedua, sebenarnya jurnal yang kedua ini nanti bisa digabung. Jadi pertama kita akan membuat jurnal 2A supaya kita lebih jelas. Nah, di sini jurnal yang kedua A itu adalah untuk mengalokasikan atau mengeliminasi alokasi jumlah dari difference between implied value dan book value.
ya. Jadi makanya cost of goods sold, equipment, land, sama goodwill itu ada di debit. Ini adalah underlying asset, perbedaan underlying asset yang tadi ada di soal ini ya teman-teman. Di sini disebutkan bahwa difference between implied and book value-nya itu seharga sejumlah 750 dan nantinya akan dimasukkan ke inventory 50.000, equipment 300.000, land-nya 150 dan goodwill-nya 250.000. Nah, ini adalah jumlah yang mana itu sudah merupakan selisih perbedaan antara fair value dengan book value. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini ada dikreditkan ke difference between implied and book value. Oke. Setelah itu yang ke jurnal yang 2B, kita akan menjurnal atau kita akan mengakui depresiasi yang terjadi. Nah, depresiasi untuk equipment itu terjadi 10 tahun, berarti 300.000 dibagi 10 tahun, sehingga totalnya menjadi 30.000. Oke, per tahunnya. Gitu. Jadi totalnya adalah jurnalnya adalah depreciation expense pada equipment. Selanjutnya ini bisa digabung ya teman-teman, tadi jurnal 2A sama 2B bisa digabung. Di sini ada cost of goods sold, ada equipment, ada land, ada goodwill. Nah, ini bisa digabung menjadi satu. Nah, mana yang dikredit? Yang dikurangi adalah ini. Equipment-nya kan debit 300.000, sedangkan di sini ada equipment kredit 30.000 sehingga equipment-nya menjadi 270.000. Itu ya, teman-teman, bisa digabung. Kemudian jurnal yang ketiga juga terbagi menjadi dua, yaitu 3A sama 3B. Untuk mempermudah kita saja, untuk 3A kita akan mereverse efek dari subsidiaries income di dalam bukunya si parents ya, jadi dalam buku catatannya si parents. Untuk mereverse efek dari subsidiaries income. Oke, maka kita reverse equity in subsidiaries income pada investment in S company 100.000. Nah, pada waktu itu kan kita mengakui pendapatan dari subsidiaries ya. Kita kan tadi jurnalnya untuk mengakui pendapatan dari subsidiaries adalah investment in S company pada equity in subsidiaries income. Lalu kita reverse untuk bisa dieliminasi gitu, karena memang pendapatan ini kan tidak diperoleh sama kita secara real ya teman-teman. Kita hanya mencatat untuk mengetahui bahwa investasi kita sebenarnya ada segitu dan si subsidiaries itu sudah mempunyai income gitu. Makanya kita tidak mencatat, kita harus mereverse dari pencatatan ini. Oke. Supaya 0. Kemudian kita reverse. Lalu yang ke B itu 3B adalah untuk mereverse efek dividen declared yang diterima dari yang dideklarasikan oleh subsidiaries dan diterima oleh parents. Ya, untuk reverse-nya adalah investment in S company pada dividen declared. Jadi di bukunya parents itu kita akan ketika menerima dividen kita akan mencatat cash pada investment in S company. Lalu di bukunya subsidiaries dia akan mencatat dividen declared pada cash. Nah, maka dari itu kita eliminasi dan dieliminasinya itu di reverse untuk membalikan efek dari dividen yang dideklarasikan tersebut gitu ya teman-teman. Maka jurnalnya adalah investment in S company pada dividen declared. Selanjutnya kita akan masuk ke Consolidated Statement Work Paper. Ini untuk tahun 2013 ya, untuk kita menggunakan metode partial equity method. Di sini ada income statement dan teman-teman sudah tahu komponen-komponennya, jadi kita langsung saja sales langsung ditambahkan ya. 5.300.000, kemudian equity in subsidiaries income ada 100.000 yang pertama, kita eliminasi, lalu total revenue-nya jadi 5.300.000. Kemudian cost of goods sold 1.700.000 sama 1.360.000 ditambah dengan 50.000 sehingga jadinya 3.110.000.
Lalu depreciation equipment itu ada 120 untuk P dan 30.000 untuk S. Tadi kita sudah catat. Dan dieliminasi, kita akan masukkan ke jurnal eliminasinya. Depreciation expense itu kan expense ya, makanya kalau expense dia kan ada di debit, jadi ketika biaya bertambah maka saldo normalnya kan ada di debit, berarti 120 ditambah 30 ditambah 30, jadi 180. Lalu kemudian other expense 998 ditambah 685 jadi 1.683. Lalu total cost dan expense-nya adalah 4.973. Dan net consolidated income-nya 5.300 dikurangi sama 327. Oke, setelah itu kita lihat di sini. Di sini pada saat S company, di S company itu ada pendapatan bersihnya dia ternyata 125 ya kan. Jadi teman-teman nanti ketika menghitung tidak hanya menghitung consolidated-nya, tapi hitung juga ininya ya, yang untuk P sama S-nya. Gitu, jadi ini 125. Nah, untuk kita mencari berapa haknya non-controlling interest dari 125 ini, maka 125 dikurangi sama biaya ini 50 dan 30, karena ini kan biaya depresiasi sama other expense, yang mana kita dibagi menjadi porsi kita dan juga porsinya juga porsinya si non-controlling. Maka 125 dikurangi 50.000 dikurangi 30.000 dikali sama presentase kepemilikannya non-controlling interest 20%, jadi 9.000. Dan 9.000 ini dimasukkan ke dalam laporan income statement konsolidasi untuk dikurangkan, sehingga net income to return earning-nya itu 308. Oke. Setelah itu kita masuk ke laporan laba rugi atau return earning. Return earning awal ditambah income dikurangi dividen sama dengan return earning akhir. Return earning awal untuk P company 1.060, 650 langsung masuk. Untuk return earningnya S company karena sudah dieliminasi jadi 0. Tadi kan kita sudah mengeliminasi ekuitas, yang mana ekuitas di soal ini hanya terdiri dari return earning dan saham. Jadi return earning-nya dan return earning dan saham. Jadi return earning-nya sudah dieliminasi. Kemudian net income-nya itu kita ambil dari net income yang sudah tadi kita dapatkan di laporan income statement. Oke, dimasukkan. Setelah itu kita masuk ke ada dividen declared. Dividen declared-nya untuk P company karena ini adalah urusannya P company sendiri, jadi langsung dimasukkan ke konsolidasi. Sedangkan yang untuk S company itu kita eliminasi dan eliminasinya dikonversi ke dua belah pihak, ke kita dan juga ke non-controlling interest. Yang mana nanti di non-controlling interest ini dia akan mengurangi pendapatan yang setelah didapat di laporan income statement tadi. Jadi 9.000 ini nanti akan dikurangi dengan 4.000 sehingga hasilnya jadi 5.000. Oke, setelah itu untuk consolidated balance-nya return earning 1.650 ditambah 1.318 dikurang 150 jadi 1.818. Next-nya kita akan ke balance sheet. Balance sheet ini ada teman-teman sudah tahu juga pasti komponen-komponen balance sheet, jadi kita langsung mulai saja. Investment in S company-nya 2.284. Teman-teman ini juga bisa dilihat dari sini ya teman-teman. Nah ini kan kita buat sendiri ya teman-teman dari jurnal, ini dibuat dari jurnalnya adalah T account-nya dari jurnal ini ya. Ini untuk tahun 2013 adalah 2.284. Oke. Kemudian dieliminasi, jadi habis ya teman-teman. Ini masukan yang biru-biru ini adalah masukan saja jurnal eliminasinya. Jadi 3B ini, jadi 2.284 dikurangi 16, ditambah 16.000, dikurangi 2.200, dikurangi 100.000. Oke, setelah itu ada difference between implied and book value dieliminasi. Kemudian ada land-nya juga 1.250 ditambah sama 250 ditambah 150, jadi 1.650. Lalu equipment
ditambah juga, jadi 1.080.000 ditambah 270 ditambah 300.000 dikurang 30.000 karena 30.000-nya ini adalah tadi penyusutan depresiasinya. Jadi 1.620.000. Other aset langsung ditambahkan. Lalu goodwill karena ini belum ada ya. Terus kita tambahkan goodwill di sini 2.250.000. Sehingga total asetnya penjumlahan dari atas ke bawah ada 7.807. Oke. Setelah itu liabilitiesnya itu 2.134 ditambah 300.000 jadi 2.434. Lalu capital stock untuk P company karena itu urusannya dia sendiri jadi masuk langsung ke sini ya, konsolidasi. Lalu untuk S company ini dieliminasi. Dan return earning-nya itu ambil dari laporan return earning yang telah kita buat tadi di atas, oke. Setelah itu untuk non-controlling interest in net asset, itu kita bisa lihat CAD yang telah kita buat atau jurnal penyesuaian yang tadi sudah kita buat. Kita masukkan ke sini. Sehingga 550 ini ditambah sama return earning yang sudah ada, berarti ini kan laporan perubahan modal ditambah sama non-controlling interest. Berarti non-controlling interest in net asset-nya yang terakhir adalah 550 ditambah 5.000 ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam neraca untuk menjadi penyeimbang gitu. Jadi total liabilities and equities-nya 7.807. Itu ya, teman-teman. Kemudian untuk tahun 2014, di tahun 2014 ini kita akan membuat jurnal penyesuaiannya sama seperti di tahun 2013 untuk mengeliminasi ekuitas sama beginning return earning, capital stock sama difference between implied and book value. Bedanya adalah angkanya. Untuk beginning return earning-nya karena ini tahun 2014 jadi menggunakan ending return earning yang 2013. Ending return earning di 2013 itu adalah 605. Sehingga 605 ini menjadi beginning di 2014. Lalu investment in S company-nya adalah total investasi kita yang awal ditambah dengan selisih atau selisih dari return earning yang telah kita dapatkan. Maksudnya yang perubahan return earning yang dari 500.000 itu ke 605. Jadi 605 dikurangi sama 500.000 ya. Jadi ini 605 dikurangi 500.000, oke, sama dengan ini nih, 605 dikurangi sama sorry teman-teman, mana sih return earning-nya? Nih, 605 dikurangi dengan 500.000 ya. Oke, terus dikalikan dengan persentase kepemilikan kita. Jadi dikali sama 80%. Hasilnya adalah 84. Maka 2.200.000 ditambah dengan 84. Hasilnya 2.284. Oke. Begitu pula dengan non-controlling interest. Kalian boleh pakai cara ini yang telah ditampilkan ataupun cara yang sama dengan kita mencari investment in S company. Sama saja. Jadi nanti 550.000 ditambah sama 605 dikurangi 500.000 dikali 0,2% gitu. Jadi 571. Kemudian yang jurnal yang kedua, untuk untuk mengeliminasi alokasi depresiasi di difference between implied and book value-nya, kita lihat di sini ada beginning return earning. Beginning return earning itu adalah beginning consolidated return earning sebesar 64.000. Nah, ini teman-teman untuk kita mempermudah, kita akan memecahnya menjadi seperti ini. Beginning return earning itu didapat dari 80% atau kepemilikan kita 80% dari previous year cost of goods sold. Jadi cost of goods sold-nya tadi kan 50.000 ya. Di awal 50.000. Nah, 50.000 dikali sama 80% jadinya 40.000. Kemudian non-controlling interest juga sama, non-controlling interest jadi sama juga 20% karena kepemilikan dia 20% dari previous year of cost of goods sold. Jadinya 50.000 dikali 20%, jadinya 10.000, oke. Setelah itu ada equipment, land, dan goodwill. Ini equipment, land, dan goodwill sama ya, teman-teman. Jumlahnya.
karena ini jumlah selisihnya kan. Lalu dikreditkan ke difference between implied and book value 750. Nah, untuk laporan CAD itu kita hanya bikin satu kali saja ya teman-teman, satu kali aja bikin laporan CAD-nya, sehingga tidak perlu membuat lagi, dan 750 ini akan tetap sama, tidak akan berubah ya 750 ini. Lalu yang B itu 2B adalah jurnal untuk mendepresiasikan sama juga amount untuk difference between implied and book value. Nah, ini yang B, depreciation expense 30.000, kemudian beginning return earning, previous year depreciation expense ya 80%, ya kan? Ini kan yang 30.000 ini adalah depreciation expense yang sekarang, kayak 30.000. Sedangkan yang 24.000 ini adalah yang tahun kemarin. Tahun kemarin itu kita sebutnya beginning return earning, previous year depreciation expense, jadi dikali sama 80%. Jadi kita punyanya 24.000. Non-controlling interest-nya pun sama, depreciation expense-nya dikali sama 20.000. 20%, jadi 30.000 dikali 20%, sehingga 6.000. Nah, dikontrakan atau lalu dikreditkan equipment atau akumulasi depresiasi 60.000 totalnya, depresiasi sekarang sama depresiasi yang tahun kemarin. Maka ini bisa kita jadikan satu ya teman-teman. Di sini kan ada beginning return earning 40.000. Di sini pun ada beginning return earning 24.000. Jadi ini 40.000 ditambah 24.000 bisa jadi 64.000. Oke. Setelah itu ada lagi ini yang non-controlling interest 10.000, dan ini juga non-controlling interest 6.000, jadi 16.000. Bisa ditambahkan seperti itu. Tuh ya teman-teman. Maka bisa kita konklusikan seperti ini ya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya 2C. 2C ini itu untuk merefleksikan impairment dari goodwill yang tercatat. Karena tadi di soal itu kan goodwill-nya 250. Terus turun menjadi 230. Ini ya teman-teman soalnya. Di soal pada tahun 2014 itu goodwill-nya jadi 230. Padahal tadi 2013 goodwill-nya adalah 250. Oke. Jadi ini. Jadi ini kita 20.000. Nah, ini nanti masuk ke sini ya, teman-teman. Nanti bisa digabungkan ke sini juga impairment-nya, 20.000. Oke. Goodwill-nya sehingga goodwill menjadi 230. Ya, setelah itu kita akan membuat jurnal. Ini, oh ya, ini goodwill-nya kan 20.000 di kredit ya. Nah, ini adalah goodwill-nya di debit 250. Berarti dikurangi kan, maka ketika digabungkan goodwill-nya di debit jadi 230. Oke, setelah itu kita akan buat jurnal eliminasi yang ketiga, yaitu equity in subsidiaries income pada dividend declared dan investment in S company. Ini untuk mereverse effect dari subsidiaries dividennya yang dividen yang dibagikan dan income yang diterima oleh parents. Dividen yang dibagikan oleh si subsidiaries dan income yang diterima oleh parents. Jadi di sini equity in subsidiaries income pada dividend declared dan investment in S company. Itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman pasti bingung kenapa sih jadi 3 kayak gini. Ini kan jurnal awalnya ya teman-teman. Sebenarnya sama seperti yang ini tadi nih. Ya, ini kan yang waktu tahun 2013 kan dipecah equity in subsidiaries income pada investment in S company. Nanti ini investment in S company-nya itu kan bisa dikurangi ya, ada yang di debit, ada yang di kredit, makanya ini cuma satu. Sehingga terdapat 3 komponen saja, equity, investment, sama dividen. Jadi investment-nya itu yang debit dikurangi sama yang kredit. Jadi di tahun 2014 itu kita sebenarnya bebas, teman-teman mau dibikin 2 seperti tahun 2013 atau mau tetap dijadikan satu aja seperti tahun 2014 bisa.
Ini equity in subsidiaries income 112.000 karena tadi kita terima pendapatan di tahun 2014 itu adalah 112.000. Dan ini adalah dividen declared. Pada dividen declared kita akan terima pendapatan dividen sebesar 48.000, tapi kita sudah terima kas, maka dividen declared-nya akan di kredit ya. Lalu investment in S company sebesar 64, ini 64. Karena sisanya ya, investment in S company. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau ikutin ini nggak apa-apa juga bisa. Jadi equity in subsidiaries income 112.000 pada investment in S company 112.000. Kemudian investment in S company pada dividen declare. Nah, investment in S company kan 48 tadi. Maka 112 dikurangi 48 kan ini yang investment in S company itu tadi 112. 112 dikurangi 48. Jadinya 64 kan sini. Nah, seperti itu ya, teman-teman bisa dipecah supaya teman-teman gak bingung. Setelah itu kita akan masuk ke sama consolidated statement work paper-nya, income statement sudah tahu teman-teman. Pendapatan dikurangi beban-beban, maka sales langsung ditambahkan saja nih 5.554.000, kemudian equity in subsidiaries income-nya yang di tahun 2013 itu 100.000, sekarang 2014 adalah 112. Oke. Dan 112 ini dieliminasi. Maka total cost of goods sold-nya jadi 5.554. Kemudian untuk total revenue-nya jadi 5.554. Lalu cost of goods sold-nya ditambahkan langsung 3.240. Depreciation expense-nya adalah 120 ditambah 30 ditambah 30. Jadi 180. Other expense-nya adalah 993 ini ditambah 650 ditambah 20. Jadi 1.663. Oke, total cost dan expense-nya adalah 5.083.000. Lalu untuk net consolidated income-nya sehingga 5.554 dikurangi sama 5.043, akhirnya 471. Nah, ini untuk consolidated net income-nya perusahaan ada 140. Untuk mencari non-controlling interest in income sama seperti tadi, jadi 140 dikurangi 30 dikurangi 20 dikali sama 0,2 kepemilikan dia. Jadi 18.000. Dan 18.000 ini dikurangkan ke dalam consolidated balance income statement kita. Sehingga total yang kita peroleh adalah income kita ya, konsolidasi income kita adalah yang benar-benar hak kita itu 453. Oke. Setelah itu kita ke return earning. Return earning awal ditambah sama income dikurang dividen yang dideklarasikan. Hasilnya jadi return earning akhir ya. Return earning tanggal 31 Desember. Untuk return earning awalnya P Company 1882 ini tadi ditambah dengan 40 sama 24 jadi 188. Ya. Setelah itu untuk yang S Company itu 605 dieliminasi sudah tadi di jurnal eliminasi jadi 0. Kemudian net income from above dari sini ya, masukin net income-nya untuk kita tambahkan ke return earning yang pertama. Lalu dividen yang dideklar untuk 150 ini punyanya P, langsung dimasukkan aja ke dalam ke dalam consolidated. Untuk yang S dieliminasi. Sehingga return earning to balance sheet-nya menjadi ini ya 2.121. 1.818 ditambah 453 dikurang 150 hasilnya 2.121. Oke. Setelah itu untuk balance sheet-nya di sini ada teman-teman udah tahu ya, ini adalah komponen-komponen balance sheet. Investment in S company-nya jadi 2.384. Tadi ya di perhitungan T account di awal kita sudah bahas. Kemudian ditambah dikurangi sama 64, dikurangi sama 2.284 sehingga 0. Lalu difference between in-plate and book value-nya juga 0. Lalu land-nya ditambahkan semua jadi 2.400.
Equipmentnya 960 ditambah 240 ditambah 300 dikurang 60. 60 ini depresiasi. Ya, jadi hasilnya 1.440. Lalu other aset 2.137 ditambah 2.200. Hasilnya 4.337. Lalu untuk goodwill-nya tadi kan 250 ya. Nah, dikurangi impairment sehingga jadi 2.230. Maka total aset menjadi 8.407. Penjumlahannya dari atas ke bawah ya, bukan dari samping sih, tapi dari atas ke bawah. Lalu masuk ke liabilities. Liabilities langsung saja ditambahkan jadi 2.725. Lalu capital stock yang untuk P company itu langsung masukkan 3 juta di sini. Nah, untuk S company itu dieliminasi. Habis. Return earning-nya diambil dari laporan perubahan modal yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Selanjutnya, ini ada non-controlling interest in net asset. Di sini kan kita masukkan kita masukkan jurnal eliminasinya ya, sesuai sama jurnal eliminasinya tadi. Berarti 10.000 ditambah 6.000 dikurangi 571. Hasilnya 555. Iya, walaupun negatif karena return earning itu kan memang saldonya di kredit ya. Jadi ini tetap 555.000. Nanti ditambahkan sama return earning yang awal. Ini kan karena asetnya itu investasinya itu kalau misalnya bertambah kan berarti di kredit. Ini kan dikurang. Ya. Jadi 555. Ditambah sama 6.000 jadi 561. Dan ini akan dimasukkan ke dalam neraca kita, konsolidasi kita hanya untuk memastikan bahwa perhitungan kita itu sudah benar. Ini adalah miliknya si non-controlling interest. Sehingga total aset total liabilities dan equity-nya kita 8.407. Tuh ya. Selanjutnya di sini ketika perusahaan induk itu menggunakan metode ekuitas parsial untuk memperhitungkan investasinya, bagian perusahaan induk atas pendapatan anak perusahaan sejak akuisisi sudah termasuk dalam laba ditahan yang dilaporkan perusahaan induk. Akibatnya, laba ditahan konsolidasi dihitung sebagai laba ditahan dasar ekuitas parsial yang dicatat perusahaan induk ditambah atau dikurangi efek kumulatif dari penyesuaian hingga saat ini terkait dengan penyusutan atau amortisasi selisih antara implied value sama book value-nya. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian sebagai alternatif laba ditahan konsolidasi dapat dihitung dengan menambahkan laba ditahan konsolidasi awal ke kepentingan pengendalian dalam laba bersih konsolidasi dan mengurangkan dividen yang diumumkan oleh perusahaan. Gitu. Nah, ini untuk mencari ending consolidated return earning kita juga bisa menggunakan cara seperti ini, teman-teman. Beginning consolidated return earning 1.818. Ini kita kan tadi beginning consolidated-nya return earning ini ya, teman-teman. Di sini nih, ya. Tadi untuk tahun 2013 menjadi beginning return earning di tahun 2018. 1.818. Lalu untuk kemudian untuk controlling interest consolidated net income 453. Ya, teman-teman. Sorry. Sorry.
ini kejauhan, ini kejauhan. Ini ya 453 dari income-nya tadi. Kemudian dikurangi sama dividen declared dari P company. Dividen declared yang dideklarasikan oleh P company tadi. Jadi totalnya adalah ya 2.121. Ini untuk the account calculation of controlling and non-controlling interest in consolidated income for year end di tahun 2014. Untuk the account non-controlling interest in consolidated income itu ada depresiasi expense, depreciation expense yang 300.000 itu dibagi dengan 10 tahun itu kan 30.000. Kemudian ada impairment of goodwill-nya ada 250 dikurangi 230 jadi 20.000. Ya kan ini kan non controlling interest in consolidated income. Jadi T account-nya itu yang tadi kan di debit nih, yang hal-hal ini ya, expense ini kan di debit. Kemudian net income yang report di S company, maka net income-nya itu kan masuk ke, kalau misalnya income bertambah kan berarti masuknya ke kredit ya, akunnya. Gitu, jadi ini. Nah, makanya 140.000 dikurangi 30 dikurangi 20, hasilnya adalah 90.000. 90.000 ini kita kepemilikan non-controllingnya 20%. Maka non-controlling interest consolidated income-nya adalah 18. Nah, ini yang 90.000 ini nanti kita akan masukkan ke dalam, bisa juga ke T account yang controlling interest in consolidated income. Jadi di sini kan ada pendapatan operasi. Jadi 493 ini dari income dikurangi sama equity in subsidiaries. Ini ya teman-teman, income-nya tadi terlapor income-nya adalah 493 ini dari P company ya. 493 income-nya P company dikurangi sama pendapatan dari subsidiaries-nya 112. Oke, hasilnya 381. Setelah itu baru 90.000 ini adalah tadi P company share of the report in income of S company. Jadi tadi income-nya adalah 140, yang mana sudah dikurangi sama goodwill sama depreciation expense, sisanya 90. 90 ini dikonversi lagi, punya kita 80%, jadi 72. Hasilnya controlling interest in consolidated net income 453. Ya, jadi hasilnya consolidated net income-nya 453. Sama ya, teman-teman. Oke, setelah itu ada analytical calculation of consolidated return earning. Di sini ada P company's return earnings pada Desember 2014 ada 2.225. Jadi teman-teman bisa lihat return earning-nya adalah 2.225. Ya, setelah itu dikurangi sama kumulatif efek yang terjadi di tahun dari tahun 2013 sampai 2014. Kumulatif sampai tahun 2014. Kumulatifnya kumulatif dari amortisasi difference between implied and book value. Apa saja sih yang masuk ke dalam difference between implied and book value tadi? Yaitu adalah underlying asset plus juga goodwill-nya ya. Jadi ada inventory 40.000 di tahun 2013 dan di tahun 2014 tidak ada inventory lagi karena itu sudah berakhir. Oke, sudah berakhir. Nah, depreciation from equipment karena dia berakhirnya adalah 10 tahun kemudian, maka di tahun 2014 itu masih ada. Sebesar nilainya kan depresiasinya kan 30 ya, nilai kita 0,8 berarti 24.000. Terus yang inventory juga kan 50. Terus kita punya 0,8 sehingga jadi 40.000. Lalu impairment of goodwill-nya hanya terjadi di tahun 2014 sebesar 20.000 kan. Punya kita 80% jadi 16.000. Sehingga pada saat ditambah tahun 2013 64, tahun 2014 40, maka ini totalnya adalah 104. Kemudian P company's return earning ini dikurangi sama consolidated return earning. Dikurangi sama ini
akumulatif efeknya ya 104 sehingga consolidated return earning-nya jadi 2.121. Di sini ya teman-teman. Consolidated return earning-nya 2.121 jadi benar. Oke. Setelah itu untuk similarly the non-controlling interest in equity can be computed. Jadi sama aja, ini non-controlling interest equity itu kita bisa juga hitungnya sebagai segini ya teman-teman. Ini kan tadi consolidated return earning. Kalau ini yang untuk non-controlling. Jadi bisa untuk beginning non-controlling interest in equity tadi 555. Ini di sini ya tadi ya, kan ini kan beginningnya tadi 555. Oke. Kalau misalnya nggak jelas juga bisa dilihat di balance sheet yang 2013 itu kan beginningnya 5555. Oke. Selanjutnya masuk ke sini. Terus kemudian ditambah sama non-controlling interest in consolidated income. Tadi income-nya adalah 18.000. Ini ya. Kan 18.000 nih consolidated income-nya. Selanjutnya dikurang sama dividen declared as company to outsider. Jadi tadi kan dividennya ada, kita kan dibagikan dividen sebesar, mana dividennya? Ya, tadi kan dibagikan dividennya sebesar 18 ya, tapi ini kan bagikan sebesar 12 ya, karena kan 60.000 dikali sama 0,2% hasilnya jadi 12. Nih 12. Jadi dimasukin ke sini ya. Sehingga ending untuk non-controlling interest in equity jadi 561. Sama ya, endingnya adalah 561. Gitu ya teman-teman. Sekian pertemuan ke-8 kita. Terima kasih banyak. Semoga ini berguna ya buat teman-teman. Terima kasih.